Halo Kak, setelah penantian panjang para nakama, serial One Piece live action akhirnya rilis di Netflix dengan plot cerita yang berfokus di East Blue Saga. Adaptasi kali ini benar-benar memberikan warna baru di kalangan para fans. Walaupun ada beberapa perubahan dari segi alur cerita, tetapi masih mengambil referensi dari versi originalnya. Mengingat Oda Sensei juga ikut terlibat dan mengawasi proses pembuatan series adaptasi ini. Oke deh Kak, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk di alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan kejadian 22 tahun yang lalu. Goldie Roger, Raja Bajak Laut yang sebelum dieksekusi dia memberi pesan kepada seluruh dunia tentang harta karun yang ditinggalkannya. Where is your treasure? Tell us where you hid it! My treasure is yours to find. Karena hal itu, era bajak laut akhirnya dimulai. Scene beralih pada Luffy yang ingin menjadi bajak laut. Sambil berbicara dengan Newsku, Luffy membuang air yang masuk di perahu. Kinda dangerous. Nothing about Tenmenshu too. Dia memberitahu burung pembawa kabar itu tentang keinginannya untuk mencari setidaknya 10 kru. Luffy juga mengajak Newsku untuk bergabung dengannya. Tak lama setelahnya, air hampir menenggelamkan perahunya. Luffy yang tidak bisa berenang lalu masuk ke tong ikan dan mengapung di tengah kapal yang sedang berperang. It's my first day. Kapal berwarna pink itu merupakan kapal milik Alvida. Dia sedang menjara kapal bajak laut lain dan mencari Zoro yang merupakan pemburu bajak laut. Alvida yakin namanya ada di daftar buruan Zoro. Tapi salah seorang dari mereka menyangkal perkataannya yang membuat Alvida langsung menghabisinya. Malam hari saat Koby membersihkan senjata Alvida, dia melihat tong bergerak dan saat mendekatinya ternyata itu adalah Luffy yang tadi mengapung di lautan. Luffy menenangkan Koby karena niat Luffy bukan menyusup, tapi hanya mencari makanan. I'm starving. Luffy memperkenalkan diri sebagai bajak laut yang membuat Koby tidak percaya. Luffy pun menceritakan kenangan masa lalunya tentang Shanks, seorang bajak laut yang sangat baik. Shanks, he's back. Setiap Shanks datang, Luffy menghampiri dan menawarkan diri untuk menjadi krunya, tapi ditolak. I can do it, Shanks. I'm not joking. I'm ready to join your crew. Hal itu membuat Luffy marah dan ingin membuktikan tekadnya. Dia melukai wajahnya. Shanks tidak marah dan hanya mengobatinya. Luffy juga memberitahu Koby keinginannya mencari One Piece di Grand Line. Tapi Koby mengatakan kalau di sana tempat yang sangat berbahaya dan dijuluki sebagai kuburan bajak laut. That's impossible. Every pirate in the world is after that. It sounds kind of fun. Tiba-tiba Luffy mendengar sesuatu. Dia mengira suara dengkuran Alvida sebagai suara monster laut. Saat ingin pergi, Luffy tidak sengaja membangunkan Alvida dan semua krunya. Tapi bukannya takut, dia bahkan memperkenalkan dirinya. What's the meaning of it? I'm Monkey D, Luffy. Alvida yang bertanya pada semua bawahannya tentang siapa bajak laut terkuat. Semua menyebutkan namanya, kecuali Luffy dan Koby. Karena berpikir kalau Koby berkhianat, Alvida pun ingin menghabisinya. Tapi berhasil dihalangi oleh Luffy. Dia berhasil membuat semua orang di kapal tersebut kaget saat peluru yang mengenainya terpantul dan tidak melukainya sama sekali. Luffy mengakhiri pertarungan dengan jurus gomu-gomu andalannya. Keesokan harinya, Luffy lanjut menceritakan masa lalunya pada Koby yang penasaran. Luffy tidak sengaja makan buah iblis milik Shanks. Itu yang menyebabkannya jadi manusia karet. Beralih pada Nami yang berhasil menipu dua pria bajak laut dan mencuri kapalnya. Thanks for the rescue.
Scene lain diperlihatkan Zoro yang bertarung dengan Number 7 karena menolak ajakannya bergabung, yang tentu saja dengan mudah dikalahkan oleh Zoro. Saat tiba di pangkalan marinir, Luffy dan Koby melihat poster para bajak laut yang dalam pencarian. Where's my face? Sebelum melakukan aksinya, mereka memutuskan makan dan menyiapkan rencana terlebih dahulu. Secara kebetulan, Luffy, Koby, Zoro, dan Nami makan di tempat yang sama. Luffy yang sedang membuat rencana, Zoro yang membawa Number 7 dalam karung dihampiri oleh gadis kecil. Dia membuat makanan untuk Zoro, tapi terjatuh karena tidak sengaja menabrak seseorang. Orang ini bernama Helmeppo, anak dari Kapten Morgan. Perkelahian pun terjadi di antara Zoro dan Helmeppo, dibantu marinir lainnya. Kekacauan itu dimanfaatkan oleh Nami untuk merampas salah satu seragam marinir. My father will give you anything you want. And then he owes me money. Next diperlihatkan Zoro mendatangi Kapten Morgan untuk mendapatkan uang imbalan. Di sini Morgan menawarkan Zoro dua pilihan, ikut bersamanya dan menjadi marinir atau dijemur selama 7 hari tanpa makan dan minum karena telah menyerang marinir. New career or the yard? Going on doesn't leave much time for playing. Scene berikutnya diperlihatkan Helmeppo membawa pedang Zoro dan mendatanginya yang telah menerima hukuman. Helmeppo terus saja bicara dan menghinanya. Saat dikagetkan, Helmeppo menghunuskan pedangnya pada Zoro. You'll be the one begging. Tak lama setelah Helmeppo pergi, Luffy yang ingin masuk ke pangkalan tapi tersesat di lapangan tempat Zoro dijemur. Luffy mengenalinya dan mengatakan kalau Zoro orang yang baik. Zoro pun memperkenalkan dirinya sebagai pemburu bajak laut. Luffy juga memperkenalkan dirinya dan mengajak Zoro untuk menjadi krunya, tapi ditolak. I'm Roronoa Zoro, pirate, hunter. Meski begitu, Luffy tetap melepaskan ikatan Zoro dan pergi. Next diperlihatkan Nami yang berhasil masuk dengan penyamaran dan mulai mencari peta Green Line. Seorang marinir curiga karena Nami mengatakan disuruh mencari peta Green Line oleh Kapten Morgan, yang peta tersebut ada di kantornya. Meaning to the Grand Line are kept under lock and key in his private office. Marinir wanita ini pun bertanya pada temannya yang merupakan orang dari pemilik baju yang Nami curi di bar. Nami pun membuat pingsan keduanya. Tak lama berselang, Luffy berhasil masuk di tempat yang sama dengan Nami. Saat ingin diserang, Luffy menyuruhnya berhenti karena dia tahu kalau Nami bukan marinir. Mereka pun menuju kantor Morgan. Office. Map's there, right? Di perjalanan mereka bertemu Kapten Morgan. Nami akhirnya menyamar sebagai marinir yang baru saja dimutasi, dan Luffy sebagai tahanan. Morgan pun percaya lalu pergi. Carry on. Nami juga berhasil mencuri kunci Morgan. Hal itu membuat Luffy menawarkan jadi kru bajak lautnya, tapi ditolak tegas oleh Nami. Di kantor Kapten Morgan, Nami pun mulai mencari, sedangkan Luffy hanya melihat dan mencoba barang yang ada di sana, yang membuatnya secara tidak sengaja menemukan berangkas. Nami berusaha membukanya tapi gagal. Kapten Morgan yang telah tahu kalau dia baru saja diserang membunyikan alarm. Luffy yang tidak memiliki pilihan lain menarik berangkas tersebut. Dia dan Nami pun berhasil dan terjatuh. Para marinir mulai menyerang mereka. To kill me. Oh no. Zoro yang telah menyelesaikan urusannya dengan Helmeppo ingin beranjak pergi. Tapi melihat Nami dan Luffy yang kesulitan, dia pun membantunya. Morgan datang dan mengatakan kalau mereka tim yang menarik. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Zoro dan Luffy bertarung melawan Kapten Morgan, sedangkan Nami mengatasi marinir yang lain. Di sini Zoro menggunakan 3 pedangnya yang sejak kemarin membuat Luffy penasaran.
That's where it goes. Kerjasama tim yang bagus membuat mereka mengalahkan Morgan. Mereka pun menuju kapal. Di saat Luffy menunggu Koby, Helmeppo dengan potongan rambut baru yang Zoro buat datang. Di saat terus bicara, Koby memukulnya 1 kali dan dia pun pingsan. Luffy lalu menyuruh Koby bergegas agar mereka tidak tertangkap. Tapi Koby mengatakan kalau dia tidak akan ikut. Dia akan menjadi marinir. Luffy, Zoro, dan Nami pun pergi tanpa Koby. Next, diperlihatkan Garp yang mendapat kabar kalau baru saja peta Grand Line dicuri oleh bajak laut bertopi jerami. The map to the Grand Line has been stolen. Scene beralih pada bawahan Buggy yang menyampaikan kalau 3 orang bajak laut mengambil petanya. There were 3 of them. Adegan pun ditutup dengan Buggy yang tersenyum dan mengatakan kalau akan merebut petanya apapun yang terjadi. Tapi Makino menyuruh Luffy untuk lebih berhati-hati. Dia juga menjelaskan tentang buah iblis yang masing-masing menawarkan kekuatan yang berbeda dan kelemahan orang yang telah memakannya. Mother Ocean turns her back on you and the sea can take away your strength. Tapi Luffy yang masih kecil belum mengerti penjelasan Makino. No such thing as a free lunch. So lunchtime? Tak lama berselang, Seng datang. Luffy yang ingin menunjukkan kekuatannya tapi dihalangi oleh Makino. Luffy, no! Running out of furniture. Luffy meminta Seng menjadikannya kru bajak laut, tapi lagi-lagi Seng menolak. I don't take up much space. Made of rubber does not mean you're invincible. Yasop dan lainnya sudah menyiapkan perbekalan untuk mencari One Piece, dan mereka tidak akan kembali. When will you be back? We're not coming back. Scene beralih pada Nami yang berusaha membuka berangkas Morgan. I need absolute silence. I know. This is my first real. Tapi Luffy yang senang setelah melakukan pencapaian pertamanya sebagai bajak laut terus saja bicara dan mengganggunya. Nami pun mendorongnya yang membuat topi Luffy terbang. Some space? Saat berhasil menangkapnya, dia melarang Nami menyentuh topinya. Don't mess with my hat. Saat berangkas terbuka dan Nami melihat petanya, Luffy bertanya di mana letak Grand Line. Dia juga mengatakan kalau One Piece itu cuma mitos. It's Gold Roger's treasure. It's a myth. Selama 22 tahun, tak seorang pun menemukannya. In 22 years is that it doesn't exist. Next, diperlihatkan Luffy, Zoro, dan Nami diserang. Kabut asap membuat Nami dan Zoro pingsan. Luffy sebelum pingsan berhasil menelan petanya. Setelah bangun, mereka berada di kurungan. No. Nami dan Zoro berpikir kalau ini ulah marinir yang ternyata bajak laut. Luffy sempat melihatnya sebelum pingsan. Mengingat pedang Zoro dan bawaannya hilang, Nami yang mengira telah kehilangan peta Grand Line, tapi Luffy menenangkannya dan mengatakan kalau petanya ada di tempat yang aman. It's a safe place. Setelah kurungan terbuka, mereka telah berada di tengah panggung sirkus, kelilingi oleh orang-orang yang kakinya dirantai dan dipaksa tertawa. Luffy yang tidak mengerti situasinya ikut bertepuk tangan. Tak lama setelahnya, Buggy datang dan menganggap pertunjukan ini kacau karena dirinya tidak disorot saat masuk. Dia pun marah pada Richie. Was the dancing? Luffy yang telah melihat posternya di Sailstone mengatakan kalau dia badut yang bernama Binky. Binky, right? Buggy. Buggy pun memperkenalkan dirinya, tapi Luffy malah menyinggung hidung merah Buggy. Luffy bahkan penasaran hidung aslinya dan ingin menyentuhnya, tetapi Buggy memukul tangan Luffy. Nothing for real. Buggy pun menjelaskan kalau dia sudah menyusun rencana untuk mencuri peta dari Morgan, tapi didahului oleh 3 cecunguk. By 3 little nobodies. Luffy memperkenalkan diri dan mengatakan akan menjadi raja bajak laut. And I will be king of the pirate. Mendengar hal itu membuat Buggy tertawa. Oh! Now that's... Karena dia yang akan menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Tapi Luffy mengatakan kalau itu tidak akan terjadi, karena dia yang akan menemukannya lebih dulu. I'm gonna find it first. Zoro juga memperkenalkan diri, tapi Buggy memperlihatkan cakarnya dan mengancam mereka untuk menyerahkan petanya. To offer them a pound of flesh instead. Nami lalu menawarkan seseorang pada Buggy untuk menjadi krunya. Dia pun melempar topi Luffy dan berlari keluar.
Saat tertangkap, Buggy menyuruh bawahannya membawa Zoro dan Nami ke belakang. Scene lain diperlihatkan Koby yang sudah menjadi marinir, dan di hari pertamanya mereka kedatangan guard, pemimpin marinir dan juga orang yang telah menangkap Goldie Roger. Hero of the Marine, man that captured Gold Roger. Di sini Morgan berbohong pada guard tentang kekalahannya. Penyebabnya karena dia ingin melindungi pasukannya, dan Luffy beserta krunya kabur setelah melihat kapak Morgan. Dia juga memperkenalkan Koby, kadet baru yang telah menyelamatkan Helmeppo. Enlisted. Just this morning. Kembali pada Zoro yang berusaha melepaskan ikatannya, dan Nami menjelaskan apa yang dia lihat saat berusaha kabur. Kota sudah menjadi berantakan akibat ulah Buggy. Oh my god. Di sini juga diperlihatkan Nami yang berusaha keluar. Dia mengambil pembuka kunci yang berhasil dia sembunyikan di kakinya. Nami menyuruh Zoro untuk memastikan mereka tidak dijaga. Waiting to make sure we're alone. Tak lama setelahnya, suara teriak Luffy mengagetkan mereka. Buggy mengikat Luffy, tapi bukannya kesakitan, dia malah mencari makanan. I'm kinda hungry. Luffy tetap tenang sampai saat Buggy mengambil topinya dan mengatakan pernah mengenal bajak laut bertopi seperti Luffy. Hey, give me back my hat. Dia pun menyebutkan nama Seng yang juga pernah menjadi kru di kapal bajak laut yang sama. Sampai pada akhirnya Seng berkhianat. Buggy merasa kalau Seng melarangnya bersinar. Out of the spotlight! Dia pun bertanya apa Seng melakukan hal yang sama pada Luffy. Don't talk about him that way. Next diperlihatkan Kabaji yang datang dan memukul Zoro. Dia memiliki dendam lama karena Zoro telah menghabisi saudaranya. But how you killed my brother? Zoro pun mengulur waktu sesuai perintah Nami. Kabaji memutarnya dan melempar pisau ke arah Zoro. Beralih pada Buggy yang menyuruh menarik badan Luffy. Tapi seorang tawanan memohon agar tidak melakukannya, yang membuat Buggy marah dan mengambil seorang anak. Hal itu membuat Luffy marah. Dia berhasil melepaskan ikatannya dan memukul Buggy. Put him down. Tapi Buggy berhasil memperbaiki dirinya dan menunjukkan kemampuannya. Dia bahkan membuat Luffy pingsan dengan asap yang sama saat di kapal. Wanna see what else I can do? Scene selanjutnya diperlihatkan Koby yang bertemu dengan Garp. Koby yang gugup terus saja memperbaiki bajunya. Garp yang tahu hubungan Koby dan Luffy, dia menyuruhnya berterus terang. How long you been working with the pirates who attacked? Koby yang telah diancam pun menjelaskan pertemuannya dengan Luffy dan keinginannya menjadi marinir. He set me free. Did he know? Next diperlihatkan masa lalu Luffy. Para bandit yang pernah membuat kekacauan di bar Makino datang. Luffy mengusirnya karena dia pernah mempermalukan Shanks. Pria ini pun menarik baju Luffy yang membuatnya terangkat. Shanks datang, dia melarangnya menyentuh Luffy. Shanks mengancam menembaknya dan tiba-tiba Lucky Rocks menembaknya dari belakang. Put him down. Perkelahian pun terjadi. Di sini juga kita bisa melihat aksi penembak jitu salah satu kru Shanks, Yasop. Tak butuh waktu lama bagi Shanks dan krunya mengalahkan mereka. Setelah pertarungan, Luffy sudah tidak ada di sana. Where's Luffy? Luffy telah dibawa oleh salah satu bandit di tengah laut. Saat dia ingin melukainya, monster laut datang membalik kapal tersebut. Luffy yang hampir tenggelam diselamatkan oleh Shanks. Di sini kita melihat Shanks mengorbankan tangan kirinya untuk menolong Luffy dari monster laut. Kembali pada Buggy yang telah mengurung Luffy dalam tangki yang berisi air laut yang membuatnya melemah. Buggy menyuruhnya menyerahkan peta Grand Line dan menjadikan Luffy menjadi salah satu krunya. Tapi Luffy menolak. Of course, you could always give me my map. Never! Karena terus ditolak, Buggy mengisi air tangkinya dan menenggelamkan Luffy. Beralih pada Nami dan Zoro yang berhasil lolos. Nami melempar tongkatnya pada tangki kaca dan membebaskan Luffy. Saat Zoro ingin melukai Buggy, dia dikagetkan dengan kemampuan Buggy.
Zoro dan Nami berhasil dikalahkan oleh Buggy. Luffy melarangnya melukai temannya. Luffy yang mendekatinya tapi didorong. Dia bahkan mencakar topi Luffy. Saat itu Luffy melihat peti. Dia pun melempar bagian-bagian tubuh Buggy dan memasukkannya dalam peti tersebut. Buggy yang telah kehilangan tubuhnya terus saja bicara. Luffy kembali memperkenalkan dirinya dan melempar Buggy keluar dengan jurus andalannya. Luffy mengambil peta dan menyerahkannya pada Nami. Giving this to me? You're the navigator. Sebelum pergi, Luffy dibantu Zoro dan Nami melepaskan rantai penduduk yang telah menjadi tawanan Buggy. Mereka mengira Luffy akan menjadi penguasa baru seperti bajak laut yang lain. Luffy mengatakan kalau dia berbeda. I'm a different kind of pirate. Scene berikutnya diperlihatkan Kapten Morgan yang telah terikat karena telah korupsi dan mempermalukan marinir. We have been fighting an unending war against... Di sini Garp juga mengatakan akan memimpin pemburuan bajak laut yang telah menyerbu pangkalan tersebut. Dia membawa pasukan kadet baru bersamanya. Kembali pada Luffy yang telah meloloskan warga. Sebagai tanda terima kasih, mereka membawa persediaan bekal untuk Luffy. Tapi dia menolaknya, karena warga di sana lebih membutuhkan. Belum sampai di kapal, Luffy kembali dan mengambil satu cemilan. Maybe just a snack. Beralih pada Shanks, di masa lalu sebelum pergi mencari One Piece, dia menemui Luffy. Di sini Luffy mengatakan kalau dia memang belum cukup siap untuk jadi bajak laut. Tapi nanti setelah dia siap, Luffy akan menjadi kapten bajak laut dan memimpin kru yang saling melindungi. When I ain't I'm gonna be a pirate captain. Dia dan krunya akan menjadi bajak laut hebat melebihi kru Shanks. Dia juga mengatakan akan menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. And become king of the pirates. Shanks pun memberikan topinya pada Luffy dan menyuruhnya mengembalikan setelah mereka bertemu. Sebelum pergi, Shanks menyuruhnya menjadi bajak laut yang hebat. Scene berikutnya diperlihatkan Nami yang telah memperbaiki topi Luffy. Dan saat Zoro bertanya apa bersamanya akan segila ini, Luffy mengatakan kalimat yang selalu diucapkan oleh Shanks. Kalau jalan menuju tujuan kita terlalu mudah, berarti kita salah jalan. Then you're on the wrong path. Adegannya pun ditutup dengan Nami yang menghubungi seseorang dan mengatakan peta ada padanya. You can tell them I have the map. Diperlihatkan Usopp yang berbohong tentang kedatangan bajak laut kepada semua warga. Dia melakukan hal itu selama 7 tahun. Tidak ada seorang pun yang percaya dengan ucapannya. Beralih pada Nami yang sedang membaca peta. Lalu Luffy datang memperlihatkan bendera bajak laut mereka. Tapi Nami melarang bendera tersebut digantung di kapalnya karena mereka bukan kru. Tak lama setelahnya Zoro datang dan memberitahu Nami kalau terjadi kebocoran pada kapal. Nami marah pada Zoro. Dia berpikir kalau pedang Zoro yang mengakibatkan kebocoran. Karena hal itu, telepon yang dia gunakan untuk berkomunikasi diam-diam menjadi rusak. Di tengah pertengkaran mereka, Luffy menyarankan mencari kapal yang lebih bagus untuk digunakan ke Grand Line. So, where do we get them? Gecko Islands, we can... Mereka akhirnya memutuskan pergi ke Kepulauan Gecko sebelum kapalnya karam. Luffy memuji cara kerja Nami, tapi dia tetap melarang bendera yang Luffy buat tergantung di kapalnya. Di tempat lain, Buggy yang sejak tadi mencari bagian-bagian tubuhnya kedatangan seseorang yang ternyata salah satu kru Arlong. Buggy yang tidak ingin bertemu mulai menyerang, tapi berhasil dihindari dan dibuat pingsan oleh Kurobi. Kembali pada Luffy dan Zoro yang melihat poster Buggy. Zoro menyesal tidak membawa Buggy untuk menghasilkan uang. Tapi Luffy mengatakan kalau dia juga buronan sekarang. Tidak mungkin mendapatkan uang dari marinir. Start. Right. Nami datang memberitahu mereka kalau Pulau Sirup terkenal karena perakitan kapalnya. Luffy pun pergi ke arah berlawanan dari yang Nami maksud. Look at him all. Saat di pangkalan kapal, Luffy menjelaskan kapal yang dia inginkan. Nami mengatakan hanya butuh kapal yang tidak mencolok agar tidak ketahuan. Luffy melarangnya mencuri. Nami pun menyarankan meminta pada pedagang dan dia benar-benar ingin melakukannya. Exactly.
Di sini Luffy melihat kapal yang langsung membuatnya tertarik. Saat mendekatinya, Usopp yang sedang membersihkan kapal menjelaskan keistimewaan kapal tersebut pada Luffy yang penasaran. Tak lama berselang, Nami dan Zoro datang. Luffy memperlihatkan kapal yang dia inginkan. Guys! Di sini Usopp menjelaskan kalau dia bukan pemilik kapal, tapi bisa membantu mereka bertemu dengan pemilik kapal yang merupakan teman dekatnya untuk bernegosiasi. Well, I guess it couldn't hurt to say hello. Mereka lewat pintu belakang masuk ke rumah kaya. Di sini Usopp lagi-lagi berbohong tentang dirinya yang membawa mereka masuk lewat pintu tamu istimewa. Saat Usopp dihadang oleh Bachie yang merupakan salah satu pelayan, Kaya datang bersama Klahadore. It's a wonderful surprise. Usopp memperkenalkan Luffy, Zoro, dan Nami sebagai krunya. Kaya pun mengundang mereka makan bersama. Meski Klahadore keberatan, Kaya berhasil membujuknya dan membiarkan mereka masuk. My birthday. Can't be too much trouble. Sebelum masuk, mereka dibawa oleh Sam untuk mengganti pakaiannya. Sedangkan Usopp menyelinap masuk ke kamar Kaya lewat lorong rahasia untuk memberikan kado ulang tahun pada Kaya. Dan lagi, Usopp berbohong tentang kadonya. Dia mengatakan kalau itu merupakan mutiara yang sulit untuk dia dapatkan karena dijaga oleh monster ikan raksasa. Cerita Usopp berhasil membuat Kaya tertawa meski sedang sakit. Beralih pada Luffy yang bingung harus memakai yang mana. Dan Nami yang mencoba beberapa pakaian dan meminta pendapatnya, tapi Luffy hanya mengatakan kalau terlihat seperti Nami. Sedangkan Zoro merasa terganggu dengan Klahadore. Dia merasa kalau pernah melihat orang itu sebelumnya. Di sini Luffy bertaruh dengan Nami. Dia yakin bisa membujuk Kaya memberikan kapalnya. Dan kalau gagal, mereka akan memakai cara Nami untuk mencuri kapal tersebut. You're on. Next diperlihatkan Klahadore yang merasa berhutang pada orang tua Kaya karena telah menyelamatkannya. Hal itu yang membuatnya protektif dalam menjaga Kaya selama 3 tahun ini. Dia khawatir hal buruk akan menimpanya. Scene lain diperlihatkan Sam dan Bachie yang mempersiapkan makanan. Saat Bachie ingin mencicipinya tapi dihalangi oleh Sam dan mengatakan kalau itu akan meracuni dirinya sendiri. Tak lama berselang, Klahadore datang dan memperingatkan mereka kalau malam ini semuanya harus dieksekusi dengan sempurna. Everything must be perfect. Di acara makan malam, Usopp dan Luffy makan dengan lahap, sedangkan Nami berbincang dan berusaha mendekati Mary yang merupakan pengelola keuangan Kaya. Always been interested in learning about the Setelah Kaya datang, Mary ingin menjelaskan tentang pengalihan kepemilikan galangan kapal, tapi Klahadore melarangnya berbicara bisnis di hari ulang tahun Kaya. Shall we all move to the dining room? Saat makan malam, Kaya ingin mencicipi makanan lain, tapi dilarang oleh Klahadore dengan alasan masalah kesehatan. Foods can affect your constitution. Here. Dia menyuruh Bachie memberikan sop spesial pada Kaya, tapi Nami menyuruh Kaya memakan apapun yang dia suka karena hari ini ulang tahunnya. Namun Klahadore tetap melarang. Does it mean you also speak for her? Sedangkan Luffy mulai membicarakan galangan kapal. Kaya mengatakan kalau telah mendengar kalau mereka adalah pelaut dari Usopp. But all of that's about to change. Luffy lalu meluruskan kalau mereka bukan pelaut, tapi bajak laut. Yang membuat orang di sana kaget mendengarnya, bahkan Nami sekalipun. Luffy juga menceritakan pengalamannya pada Kaya yang berhasil melawan Kapten Morgan sampai bajak laut bagi. Defeated an evil clown, raided a marine base. Dia bahkan naik ke meja dan meminta kapal Kaya untuk ke Grand Line menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Because the ship is also a home. Klahadore yang muak dengan omongan Luffy menyuruh mereka pergi, tapi Kaya menghalanginya dan menyuruh Klahadore membiarkan mereka menginap. That went pretty well. Scene beralih pada Helmeppo yang memberitahu Garp kalau telah menemukan bendera di puing-puing kapal. Mereka pun menuju ke pulau terdekat untuk mencari.
Kembali pada Klahadore dan Mary yang berdebat tentang pengalihan kepemilikan galangan kapal. Mary merasa harus mendengar dari Kaya langsung tentang bisnis orang tuanya yang ingin dia serahkan pada Klahadore. Saat ingin pergi, Klahadore menghabisinya. Scene lain diperlihatkan bagi yang telah tertangkap oleh Arlong. You pull a job in my seas. Next diperlihatkan Luffy dan Zoro yang menuju dapur untuk mencari makanan. Tapi karena struktur rumah yang ribet dan sangat luas, mereka sulit menemukannya. Sedangkan Nami membawa sarung bantal dan mencuri beberapa barang yang kelihatannya berharga. Saat ingin bersembunyi, dia tidak sengaja masuk ke kamar Kaya dan ketahuan. So, you are a pirate. Tapi Kaya bukannya marah, dia malah menyuruhnya duduk bersama dan menceritakan tentang pertemanannya dengan Usopp hingga orang tuanya yang meninggal saat melaut. Kaya, are you okay? Kembali pada Luffy dan Zoro yang berhasil ke dapur. Dia melihat Usopp yang juga kesulitan tidur. Is she your girlfriend or something? Usopp bertanya apakah semua omongan Luffy tentang bajak laut dan mengalahkan kapten bertangan kapak itu benar. Luffy pun mengatakan kalau semua omongannya benar. Usopp berharap juga bisa melakukannya, tapi dia tidak bisa meninggalkan Kaya sendiri. Saat menembak menggunakan katapel, Luffy mengatakan kalau bidikannya tepat. Usopp mengatakan kalau itu bakat turunan dari ayahnya, yang juga merupakan bajak laut ternama, Yasop yang hebat. Luffy yang mengenalnya menceritakan kalau dia salah satu kru Shanks dan sering memberinya nasihat tentang bajak laut. You know my dad? Yeah, he's a part of Shanks' crew! Beralih pada Zoro dan Usopp yang pergi mencari minuman di basement gudang anggur. Luffy yang tidak ikut tetap di dapur memakan sop beracun satu panci buatan Baci. Di gudang anggur mereka melihat Mary dengan 5 tusukan di badannya. Zoro merasa kalau itu tidak asing. Think I've seen this before. Tak lama kemudian Klahadore datang. Zoro pun ingat pernah melihatnya di poster buronan. Kuro, kapten bajak laut Black Cat. Mereka pun bertarung, tapi pedang Zoro berhasil dihindari berkat kecepatan Kuro. Dan Sam memukul Zoro dari belakang. Usopp yang melihatnya pingsan akhirnya kabur. Kuro menyuruh membuang Zoro dan Mary keluar rumah agar tidak ketahuan. Sam dan Baci membuang mereka ke sumur belakang rumah Kaya. Next diperlihatkan Usopp yang memberitahu warga tentang bajak laut. Dan benar saja sesuai dugaan Kuro, tidak ada yang mempercayainya. Can't keep telling people that pirates are. Adegan pun ditutup dengan diperlihatkan Koby yang datang ke depan Usopp dan mengatakan kalau dia percaya padanya. I believe you. Di sini diperlihatkan flashback 7 tahun yang lalu di kehidupan Zoro di desa Shimotsuki. Saat latihan dia dikalahkan oleh seorang gadis. Kuina memberi saran pada Zoro tapi ditolak. Zoro mengatakan kalau dia akan menjadi ahli pedang terbaik. Dia juga menantang Kuina menggunakan pedang sungguhan. One day, I'm gonna surpass you. Then I'm gonna be the world's greatest swordsman. Di tempat lain, Usopp menceritakan kejadian yang terjadi di rumah Kaya pada Koby. Tapi Helmeppo berkata kalau dia berbohong. Mengingat Kapten Kuro yang dia pikir menyamar jadi pelayan Kaya telah lama tewas di tangan ayahnya. My father, Axe-Hand Morgan, killed him years ago. Beralih pada Luffy yang telah pingsan di dapur setelah memakan sup buatan Baci. Nami yang berusaha membangunkannya tapi tidak berhasil. Saat mendengar ada yang datang, dia bersembunyi di lemari. Kuro dan krunya melihat Luffy yang terbaring di meja. Di sini Nami mendengar tentang makanan beracun yang telah Luffy makan. Kuro pun menyuruh Sam dan Baci membuang Luffy ke sumur tempat Mary dan Zoro. Go ahead and toss him in the well with the green head of. Tak lama setelahnya, Usopp dan Koby beserta beberapa pasukan marinir datang ke rumah Kaya. Usopp menyuruh Koby menangkap Kuro yang menyamar. Tapi Kuro mengatakan kalau Usopp tidak waras. Dia berbohong sejak kecil dan semua penduduk tahu itu. Helmeppo mengatakan kalau mereka mencari bajak laut bertopi jerami. Kuro lalu menyuruh Baci membawa Luffy ke depan. Usopp menjelaskan pada Koby kalau Luffy bajak laut yang berbeda dari Kuro dan nyawa temannya terancam. Tapi karena tidak memiliki bukti, Koby tidak bisa berbuat apa-apa. Beralih pada Sam yang membersihkan dapur untuk menghilangkan bukti tentang racun yang telah Luffy makan. Nami yang melihatnya memukul Sam dari belakang. Koby yang mendengarnya ingin memeriksa tapi dihalangi oleh Kuro. The Marines.
We think. Scene lain diperlihatkan Usopp yang pergi ke kamar Kaya lewat jendela. Dia menceritakan tentang Klahadore yang merupakan bajak laut dan telah menghabisi Merry. Tapi Kaya tidak percaya karena Klahadore telah lama bekerja untuknya. Usopp berusaha meyakinkannya tapi gagal. Kaya bahkan menamparnya. Di tengah percakapan, Nami datang. Kembali pada Kuro yang menyuruh Bachi barikade rumah Kaya agar tidak ada yang menghalangi mereka untuk menghabisinya. Kuro pun mulai mencari Kaya. Nami yang tiba lebih awal menjelaskan semuanya pada Kaya dan menyuruh agar mereka segera lari. Kaya, Nami, dan Usopp menuju kamar orang tua Kaya untuk membuka barikade keamanan. Kuro yang mendengar suara batuk Kaya menusukkan pedang pada dinding, tapi berhasil dihindari. Meski sedikit terluka, mereka berhasil sampai di kamar orang tua Kaya. Nami, Usopp, dan Kaya berusaha memutar tuas agar bisa kabur dari rumah tersebut. Scene lain diperlihatkan Zoro yang bertarung dengan Kuina. Zoro yang telah menggunakan 2 pedang tetap gagal mengalahkan Kuina. Di sini mereka berjanji akan berlatih tiap hari agar salah satu dari mereka berhasil menjadi pendekar pedang terbaik. I, Roanoa Zoro. And I, Shimotsuki Kuina. Beralih pada Luffy yang telah sadar dan memuntahkan semua sup yang telah dia makan pada tubuh Helmeppo. Kembali pada Zoro yang menunggu Kuina untuk berlatih. Tapi yang datang hanya kabar dari gurunya kalau Kuina telah meninggal setelah mengalami kecelakaan. She's gone. We made a promise. Saat mengingat janji pada Kuina, Zoro berusaha keluar dari sumur. Pedang ketiga Zoro merupakan pedang langka milik Kuina. Zoro membawanya untuk mewujudkan janjinya pada gadis tersebut. Zoro yang berhasil naik bertemu dengan Luffy. Meski Koby menghalanginya, dia tetap pergi menyelamatkan Nami dan yang lainnya. Next diperlihatkan Kuro yang masuk ke kamar orang tua Kaya dan mencarinya. Kaya dan Nami menyerang Kuro dari belakang tapi tidak berhasil. Dia dengan cepat menghindar. Usopp yang melihat Kaya dan Nami dalam bahaya ikut menyerang Kuro menggunakan katapel. Tapi bukannya berhasil, Kuro bahkan menyerangnya balik hingga pingsan. Sedangkan Luffy dan Zoro yang telah kembali ke rumah tersebut juga mulai mencari. Di sini Zoro berhadapan dengan 2 kru Kuro, Sam dan Bachi. Beralih pada Kuro yang ingin menghabisi Kaya tapi dihalangi oleh Luffy. Karena kecepatan Kuro, Luffy berkali-kali gagal menyerang. Kuro bahkan membuatnya terluka. Di sini Kuro mengatakan keburukan menjadi bajak laut. Selain diburu, mereka juga dikhianati oleh banyak orang, bahkan krunya sendiri. Itulah sebabnya Kuro memutuskan berhenti menjadi bajak laut. Luffy yang hanya mendengar untuk mengetahui keberadaan Kuro berhasil menyerang dan mengalahkan Kapten Kuro. Next diperlihatkan Zoro yang mengambil kembali pedang milik Kuina yang Sam tancapkan pada dinding dan mengalahkan mereka. Nami menyuruh agar mereka bergegas pergi sebelum marinir datang. Tapi Luffy mengatakan kalau mereka tidak memiliki kapal. Kaya memberikan kapal yang dia inginkan. Luffy bahkan menamai kapalnya Going Merry. Hereby name this ship the Going Merry. Agar kenangan pengacara sekaligus teman lama Kaya, Merry, selalu hidup. Luffy juga mengajak Usopp bergabung dengannya. Usopp tidak ingin meninggalkan Kaya sendiri, tapi Kaya menyuruhnya pergi. Dia meyakinkan Usopp kalau dia akan menjaga dirinya sendiri dan juga mulai mencari impiannya. Kaya berharap suatu hari nanti akan mendengar cerita petualangan yang sesungguhnya dari Usopp. All about the real adventures of Captain Usopp. Mereka akhirnya pergi meninggalkan desa Shiro bersama kapal Going Merry dan melanjutkan perjalanan menuju Grand Line. Scene lain diperlihatkan Gar yang menyuruh Koby berhenti menyalahkan dirinya karena gagal menangkap Luffy. Dia memperlihatkannya kapal Luffy dan mulai mengikuti mereka. Kembali pada Usopp yang memperlihatkan rancangan bendera bajak laut buatannya. Tada! Tapi Luffy mengatakan kalau mereka kru topi jerami dan dia kaptennya. Like the captain. I am the captain. Saat mengira perjalanan mereka mulai lancar, kapal mereka diserang oleh marinir.
Film diakhiri saat Luffy memanggil Kapten Marinir Garp sebagai kakeknya yang membuat Zoro, Nami, dan Usopp kaget mendengarnya. Grandpa? Grandpa? Our ship is ready to sail. Grandpa! Next diperlihatkan Marinir menyerang Luffy dan yang lainnya. Nami menyuruhnya bergegas pergi, tapi Luffy ingin menenggelamkan kapal Marinir yang dipimpin oleh Garp tersebut. Nami dan Zoro menjalankan kapal, sedangkan Luffy dan Usopp menyerang menggunakan meriam. Namun Usopp tidak tahu cara menggunakannya. Nami memberitahu caranya, tapi Usopp menjatuhkan peluru dan membuatnya berantakan. Garp yang menginginkan Luffy hidup-hidup melarang Helmeppo menembak. Dia memberikan peringatan agar Luffy menyerah, tapi tentu saja dia menolak. Garp lalu melempar peluru meriam menggunakan tangannya, tapi Luffy membuat badannya seperti balon dan berhasil melempar balik peluru tersebut yang membuat layar Marinir terjatuh. Mereka pun berhasil pergi dan berlayar di balik kabut agar bisa bersembunyi. Nami menyuruh Zoro bicara pada Luffy tentang kakeknya yang merupakan wakil Laksamana Marinir. Zoro yang sebenarnya tidak masalah akan hal itu pergi berbicara pada Luffy. Tapi Luffy tidak ingin membahasnya. Okay, good talk. Tak lama berselang, Luffy mengatakan kalau mencium aroma masakan. Dia pun mengandalkan penciumannya agar keluar dari kabut, dan benar saja mereka menemukan restoran Baratie. Add food to the equation and suddenly he knows how to navigate. Smell. I think this place is a... Saat di restoran, mereka dihalangi oleh pelayan yang mengatakan kalau tidak ada kursi bagi yang tidak memesan sebelumnya. It's 3 weeks out. Nami yang paham memberikan tips lalu dia mengantarnya ke meja. Pelayan yang melihat Zoro kesulitan duduk karena pedangnya menawarkan untuk menyimpannya, tapi Zoro menolak. I got this. Very good. Scene lain diperlihatkan Sanji yang merupakan salah satu koki di Baratie. Dia memasak tapi hidangannya tidak dihidangkan. Kepala koki sekaligus pemilik Baratie melarangnya memasak. Hal itu membuat mereka berdebat dan pada akhirnya chef melarang Sanji mendekati dapur. Drop dead of boredom, you old shit! But you don't like cooking our menu, fine. In fact, you are off the line. Next diperlihatkan Sanji yang membuat 2 orang yang bertikai pingsan setelah sebelumnya dia berusaha menghentikan pertikaian tersebut. Luffy yang melihatnya kagum dengan kemampuan Sanji dalam bertarung. Di sini Luffy memesan semua yang ada di menu. Sanji yang melihat Nami berusaha menggodanya. You know, something sweet for someone sweet. Beralih pada Garp yang menelpon Mihawk. Dia menyuruhnya menangkap Luffy. Mihawk yang sedang bertarung berbicara sambil mengalahkan Don Krieg beserta krunya. Di sini kita diperlihatkan kehebatan Dracul Mihawk yang merupakan ahli pedang terbaik. Dia dengan mudah menghabisi mereka seorang diri. Kembali pada Luffy dan yang lain, mereka bersulang karena telah mengalahkan Marinir. Nami yang sejak tadi penasaran bertanya pada Luffy alasan dia tidak memberitahu mereka tentang kakeknya yang merupakan Marinir. To mention that your grandfather was a Marine. Tapi Zoro yang tidak keberatan akan hal itu berpihak pada Luffy. Dia mengatakan kalau wajar jika mereka dikejar karena telah mencuri. You raided a marine base. Di tengah perbincangan, Sanji datang membawa tagihan. Luffy dengan polosnya menulis namanya dan mengembalikan kertas tagihan pada Sanji. Sanji hanya tersenyum lalu masuk. Thank you, my good man. No, sir. Thank you. Chef lalu berteriak memanggil nama Luffy. Dia mengatakan kalau Baratie tidak menerima bond. You eat, you pay. Luffy menjelaskan kalau dia sudah membayar, hanya belum menyerahkan uangnya. Dia menyuruh Zeff menagihnya beserta bunganya pada harta karun yang sementara dia cari. Pay this bill in full and with interest. Zeff lalu menarik Luffy ke dapur dan menyuruhnya mencuci piring. For starters, something the meal you had with your friends. Sanji yang masuk ke dapur tapi hanya mengambil jaketnya lalu pergi. Luffy mencicipi masakan Sanji yang telah dibuang oleh Zeff ke tempat cuci piring. In my restaurant, have you got it?
Beralih pada Nami yang memesan minuman, sekaligus bertanya siapa yang bisa dia temui untuk pergi ke Kepulauan Konomi, yang kebetulan orangnya ada di sebelahnya. Dia bertanya apa Nami akan pergi bersama temannya, tapi dia mengatakan hanya pergi sendiri. Dia memberitahu Nami tempat dan waktu keberangkatan mereka. Be ready to sail at dawn. I'm on slip 22. Scene lain diperlihatkan Koby yang bertanya pada Helmeppo tentang Dracul Mihawk. You ever hear of anyone called Mihawk? Dia pun menjelaskan kalau Mihawk merupakan pendekar pedang terbaik dalam sejarah. Dia salah satu dari 7 bajak laut yang sangat kuat dan dijadikan sekutu oleh pemerintah. But that would have meant an all-out war. Kembali pada Sanji dan Luffy yang berbicara di dapur. Luffy bertanya alasan Sanji dijadikan pelayan padahal masakannya paling enak. Dia pun menjelaskan kalau Zeff iri padanya. Dia tidak akan bebas memaki dapur selama Zeff masih ada di sana. Luffy mengira kalau impian Sanji menjadi kepala dapur dibarati. Sanji lalu memberitahu Luffy tentang All Blue, tempat bergelimang bahan makanan dari 4 samudra, impian para koki. Meski belum tahu tempatnya di mana, Sanji yakin akan menemukannya. East Blue, West Blue, North and South, they call it the Orb. Di tengah percakapan mereka, seseorang yang terdampar di laut datang meminta makanan. Sanji lalu bergegas membuatkannya. Luffy memuji Sanji yang tidak hanya jago memasak tapi juga baik. Dia meminta Sanji menjadi krunya. Luffy mengatakan membutuhkan koki untuk menuju One Piece. And we're gonna need a great cook if we're gonna find the One Piece. Pria yang terdampar mengatakan kalau dia merupakan salah satu armada dari bajak laut besar yang juga sedang mencari harta karun Goldie Roger tapi gagal di Grand Line. Mereka kehilangan 50 kapal dan ribuan kru. Dia menjadi satu-satunya yang berhasil selamat. Dia juga memperingatkan Luffy agar melupakan One Piece. Forget you ever heard of the One Piece. Beralih pada Nami dan Zoro yang saling menebak tentang diri mereka, tapi tak ada tebakan dari masing-masing yang benar. Scene lain diperlihatkan Koby yang mendatangi guard dan menanyakan alasannya mengutus Dracul Mihawk untuk menangkap Luffy, yang dimana Mihawk juga merupakan bajak laut. Koby merasa kalau itu tidak adil jika ada beberapa bajak laut masuk pengecualian bagi marinir. It seems there are different rules for different pirates. Guard pun menjelaskan kalau dia hanya beradaptasi dengan kehidupan yang tidak sesederhana yang dia kira. Ada hukum yang masih pandang bulu. Itulah alasan dia selalu menolak untuk menjadi laksamana marinir. Garp khawatir kebebasannya akan hilang. Kembali di Barati, Usopp menceritakan pengalamannya melawan marinir dibumbui dengan kebohongan. Mihawk yang sejak tadi ada di sana bertanya tentang kaptennya. Sir, you're the captain. Dia mengatakan kalau secara teknis kaptennya Luffy. Mihawk pun berharap bisa bertemu. Usopp membawanya bertemu dengan kru yang lain. Which one of you is Monkey D. Luffy? Di sini Mihawk mencari Luffy, tapi Nami yang mendengar Zoro memanggilnya Dracul Mihawk, dia pun mengatakan kalau tidak mengenal Luffy. We don't know anyone named Luffy. Zoro berdiri dan menantang Mihawk duel agar bisa menjadi pendekar pedang terbaik setelah menghabisinya. To a duel. To the death. Usopp lalu memanggil Luffy agar membujuk Zoro untuk tidak bertarung dengan Mihawk. Nami mengatakan kalau Mihawk bisa dengan mudah mengalahkan Zoro. Luffy melarangnya, tapi Zoro mengingatkan Luffy pertemuan pertama mereka, di mana Zoro mengatakan telah berjanji untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, dan caranya hanya dengan mengalahkan Dracul Mihawk. Luffy pun mendukung Zoro. Dia tahu kalau itu impiannya dan dia tidak bisa menghalangi. Nami yang marah bersiap untuk pergi, sedangkan Zoro, Luffy, dan Usopp pergi menemui Dracul Mihawk. Monkey D. Luffy. Di sini Mihawk heran kenapa marinir harus mengirimnya untuk menangkap seorang bocah. Tapi topi jerami Luffy membuat Mihawk tertarik. Zoro menyuruhnya diam dan memulai duel. Mihawk pun membuka pisau kecil di kalungnya. Dia mengatakan tidak butuh meriam untuk berburu kelinci. Dan benar saja pisau tersebut bisa menghentikan 2 pedang Zoro. I'm no rabbit. Mihawk dengan santai terus menangkis serangan Zoro. Dia mengatakan kalau Zoro cukup kuat, tapi bertarung bukan hanya soal kekuatan. Zoro yang mengingat janjinya pada Kuina kembali menyerang, tapi tusukan pisau Mihawk lebih dulu mengenainya. Nami yang tidak jadi pergi melihatnya. Saat Mihawk ingin mengakhiri pertarungan menggunakan Yoru, pedang terkuat di dunia, dan Zoro menggunakan 3 pedangnya, tapi pedang di tangannya hancur setelah bersentuhan dengan Yoru.
Zoro yang tahu kalau dirinya sudah kalah, dia menyuruh Mihawk menghabisinya. Mihawk pun melukai Zoro, tapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Dia menyuruh Zoro mengasah kemampuannya dan kembali menemuinya. Dia juga bertanya tujuan Luffy. I'm going to become the king of the pirate. Saat mendengar Luffy ingin menjadi raja bajak laut, Mihawk mengatakan mungkin dia bisa. Dunia membutuhkan orang yang penuh dengan kejutan sepertinya. Zoro. It's too soon for you to die. Film diakhiri dengan Zoro yang mengatakan tidak ingin membuat Luffy kecewa. Dia akan menjadi pendekar pedang terbaik dan tidak akan dikalahkan lagi. I'll never lose again. Setelah mengatakan itu, Zoro pun pingsan. Perlihatkan Luffy yang pergi meminta bantuan pada Sanji dan Zeff. Mereka pun pergi mengobati Zoro. Dia menyuruh Sanji membawa ikan segar bersamanya. Just do it already. Nami yang melihatnya mengatakan kalau yang dibutuhkan Zoro adalah dokter. Tapi Zeff menjawab kalau tidak ada dokter di sana. Dia akhirnya mengobati Zoro dengan alat seadanya. Dia menggunakan kulit ikan sebagai penutup luka agar mempercepat penyembuhan. Itu merupakan trik pelaut zaman dulu. Zeff menyuruh Luffy, Nami, dan Usopp menemani Zoro agar dia bisa bertahan hidup dari ambang kematian. Tell him stories, sing him sea shanties for all I care, but at least he'll know his crew are still with him. Beralih pada Garp yang kedatangan Mihawk. Dia bertanya kenapa Luffy tidak bersamanya. Mihawk mengatakan dia hanya ingin berbuat sesukanya. Dan untuk saat ini dia ingin melihat kemampuan Luffy memasuki Grand Line. Mihawk berpikir mungkin cucu Garp bisa menemukan One Piece. That young man when he enters the Grand Line. Mendengar hal itu membuat Garp mengamuk. Kembali pada Luffy yang membersihkan pedang Zoro agar dia bisa menggunakannya setelah sadar nanti. I normally would get both. Meski Usopp pesimis dan berpikir mungkin Zoro tidak akan bangun, tapi Luffy yakin kalau Zoro tidak mungkin semudah itu ditaklukkan oleh Panglima Perang. Karena Zoro merupakan petarung terkuat yang dia kenal. No way he's gonna let some warlord. Sanji menyuruh Luffy untuk makan, tapi dia malah menyuruh Sanji membuat makanan kesukaan Zoro. Can you cook Zoro's favorite food? Sure. Di sini Luffy bicara yang membuat orang mendengarnya tahu kalau dia sedang bersedih. Dia bingung antara mau menyuruh Zoro bangun untuk makan atau istirahat untuk mengumpulkan kembali tenaganya. Or maybe he just needs some water, right? Sanji tahu kalau tugas Luffy sebagai kapten pasti berat. Dia pun menceritakan tentang Zeff yang merupakan mantan kapten bajak laut Cook. Dia terkenal dengan julukan Zeff si kaki merah karena sepatunya selalu bersimbah darah musuhnya. Captain of the dreaded Cook pirate. Sanji lalu menceritakan kejadian 9 tahun silam. Awal mula pertemuannya dengan Zeff. Saat itu Zeff menyerang kapal saat Sanji memasak. Dia juga mencicipi makanan buatannya. Di sini Sanji mengatakan kalau dia tidak akan mati sebelum menemukan All Blue. But I'm not gonna die here. Not until I find the All Blue. Tak lama berselang, badai menerjang. Kedua kapal mereka karam dan menewaskan semua kru kecuali mereka. Sunk both our ships. Zeff berharap akan ada kapal yang melihat mereka. Dia lalu memberi karung kecil persediaan jatah makanan untuk Sanji. Dia menyuruhnya berhemat. So eat slow. There's no more after this. Sanji yang melihat karung besar milik Zeff merasa itu tidak adil. Zeff mengatakan dia mestinya bersyukur karena masih diberi jatah. Dia lalu menyuruh Sanji pergi mengawasi kapal di sisi yang lain. Zeff melarang Sanji mengganggunya kecuali dia melihat kapal. Mereka melewati beberapa hari sambil berharap akan ada kapal yang lewat. Sampai pada hari ke-25 Sanji sempat melihat kapal, tapi karena hujan dan malam hari kapal itu tidak mengarah padanya. Puluhan hari berlalu, Sanji yang kelaparan menemui Zeff untuk meminta makanan. Di sini dia melihat karung besar Zeff. Sanji lalu merobeknya dan hanya menemukan benda tanpa satupun makanan. Sanji lalu mendekati Zeff. Dia melihat Zeff telah kehilangan satu kakinya. Sanji yang tahu hal itu bertanya alasannya Zeff menolongnya padahal dia hanya orang asing. You don't even know me. Why would you do that for a stranger? Zeff lalu menjelaskan kalau dia melakukannya karena memiliki mimpi yang sama, mencari All Blue. Zeff merasa waktunya sudah hampir habis, jadi dia berharap Sanji dapat menemukannya. Itulah alasan kenapa dia berharap Sanji harus tetap hidup untuk mewujudkan impian mereka. And I'm gonna need you to fulfill that dream.
Luffy yang mendengarnya mengatakan dia siap memakan kaki dan tangannya untuk menyelamatkan Zoro. I'd eat both arms and legs to save Zoro's life. Beralih pada Nami yang membacakan cerita untuk Zoro. Saat Luffy masuk, Nami marah padanya. Dia berpikir Luffy seharusnya menghentikan Zoro melawan Mihawk. Tapi Luffy tetap tidak bisa melakukannya. Dia tidak ingin menghalangi Zoro mengejar mimpinya. Dia akan melakukan apapun agar Zoro sembuh. Except stand in the way of his dream. Scene lain diperlihatkan Garp yang menceritakan pada Koby tentang Luffy yang merupakan cucunya. Dia telah melatihnya selama bertahun-tahun untuk menjadi marinir, tapi Luffy terus menentangnya. Koby yang pernah bersama Luffy mengatakan kalau dia berbeda. Luffy telah menemukan jati dirinya. Meski Garp mengutus berapapun orang untuk menangkapnya, dia tidak akan berubah. Luffy tetap hanya akan menjadi bajak laut, baik dulu maupun nanti. Most of the Marines on deck. I'll address them at afternoon watch. Kembali di Baratie yang kedatangan bajak laut Arlong beserta krunya. Orang-orang yang melihatnya ingin kabur, tapi Arlong melarangnya pergi. Dia menyuruh mereka tetap duduk dan makan bersama. Let's all enjoy our last meal. Arlong memperkenalkan dirinya pada Zeff sebagai penguasa Es Blue. Dia mencari Luffy, bajak laut bertopi jerami. Tapi Zeff mengatakan tidak pernah melihatnya. Looking for a pirate in a straw hat. Goes by the name of Luffy. Absolutely anything you want. Nami yang mendengarnya berteriak memanggil Luffy. Dia mengajaknya pergi karena bajak laut Arlong telah ada di Baratie. Luffy tidak mengerti kenapa mereka harus kabur. Nami pun menjelaskan kalau Arlong mencarinya dan peta ke Grand Line. Dia akan membuat kekacauan di restoran jika Zeff tidak menyerahkan apa yang dia mau. Captain Arlong has the highest bounty in all of the East Blue. Luffy yang mendengarnya ingin ikut bersama Sanji melindungi restoran Baratie. Nami terus menyuruhnya kabur. Dia memperingatkan Luffy kalau Arlong sangat kuat, mengingat dia memiliki imbalan terbesar di Es Blue. Tapi Luffy tetap tidak ingin pergi dari sana. Dia tidak ingin ada yang terluka karenanya. Sebelum pergi bersama Sanji, Luffy menyuruh Nami menjaga petanya. You stay with the ship and protect the map. Saat di Baratie, Luffy memperkenalkan dirinya pada Arlong yang kesana untuk mencarinya. I'm Monkey D. Luffy. I hear you're looking for me. Arlong yang sering mendengar nama Luffy mengira kalau Luffy memiliki badan yang besar. Di sini Arlong berusaha menakuti Luffy. Dia mengatakan kalau marinir pun ketakutan saat melihat benderanya. Even the Marines flee before my flag. Luffy bertanya dari mana dia tahu keberadaannya, yang ternyata dari telinga bagi yang sengaja dia selipkan pada topi Luffy untuk mengetahui keberadaannya. Everywhere. Arlong menyuruh Luffy menyerahkan peta dan separuh harta jarahannya. Dia juga menawarkan Luffy bergabung dengannya. Tapi tentu saja Luffy menolak. Dia bahkan menantang Arlong untuk melawannya. Zeff yang melihatnya menembak Arlong yang membuat Kurobi menghajarnya. Sanji pun ikut membantu, tapi juga dikalahkan oleh kru Arlong. Luffy yang mulai menyerang, tapi Arlong dengan mudah mengalahkannya dan membuatnya terlempar keluar. Meski Luffy berhasil memukul Arlong beberapa kali, namun Arlong membuang air laut pada Luffy yang membuatnya menjadi lemah. Hal itu dimanfaatkan Arlong untuk menghabisi Luffy. Nami datang dan menyuruhnya bergegas karena peta sudah ada di tangannya. Nami pun menjelaskan pada Luffy kalau dari awal dia memang hanya ingin mencuri peta darinya. Arlong mengatakan kalau Nami merupakan krunya sejak dulu. Saat Arlong ingin menyakiti Luffy, Nami menyuruh Arlong membuangnya ke laut agar dia tidak buang-buang waktu. Saat Nami dan Arlong beserta krunya pergi, Sanji berenang menyelamatkan Luffy. Scene lain diperlihatkan Zeff dan Sanji berdebat. Zeff merasa kalau Sanji menyia-nyiakan waktunya di Baratie dan melupakan mimpinya mencari All Blue. Sanji yang marah mengatakan akan menerima tawaran Luffy untuk menjadi krunya. Fine. Beralih pada Luffy yang memberitahu Zoro tentang Arlong dan Nami. Dia menyuruhnya bangun dan Zoro benar-benar sadar. Di sini Zoro menenangkan Luffy yang menyalahkan dirinya atas kepergian Nami. Zoro mengatakan kalau dia sudah bertindak layaknya kapten. Dia juga bersumpah akan tetap di sisi Luffy apapun yang terjadi dan menjadi kru pertamanya. Gotta stand by your side. Sebelum kembali mencari One Piece, Luffy terlebih dulu ingin mencari Nami. We're going after Nami. Saat bersiap, Sanji datang dan mengatakan akan bergabung. Yeah! Yes, we do! Zeff melihat mereka pergi. Dia menyuruh Sanji untuk berhati-hati agar tidak tenggelam. You keep your feet dry.
Sanji mengatakan kalau selama ini dia tinggal di Baratie karena Zeff telah menyelamatkan nyawanya. Dia berterima kasih karena Zeff telah menoleransi semua tindakannya. Thank you for putting up with my shit all these years, old man. Film diakhiri dengan diperlihatkan Usopp yang kebingungan cara mencari Nami. Luffy mengatakan mengenal orang yang tahu keberadaannya, yang ternyata dia membawa Buggy bersama mereka. Hello, boys! Perlihatkan Usopp yang menjalankan kapal berdasarkan instruksi Buggy. Yeah, it's the other starboard. Lalu Zoro datang memperingatkannya untuk tidak berbuat macam-macam. Buggy mengatakan kalau dia hanya membutuhkan tubuhnya. Dia juga menyanyikan lagu bajak laut yang menyinggung Nami. Hal itu membuat Zoro memasukkan Buggy ke dalam tong. Crafty and crooked young lads, but you can't deny Sailor. Zoro kemudian menghampiri Luffy dan Sanji yang sedang memancing dan membahas Nami. Sanji mengatakan kalau Nami pasti memiliki alasan mendukung Arlong. You don't know Nami. Sounds like you don't know her very well either, bosshead. Namun Zoro meragukannya karena dia memiliki tato Arlong di bahunya. 500. Apapun itu, Luffy hanya ingin mendengarnya langsung dari Nami. Di tengah percakapan mereka, Usopp berteriak karena menemukan daratan. Mereka akhirnya tiba di Kepulauan Konomi. Beralih pada Nami yang bermain kartu dengan kru Arlong. Setelah menang, Kurobi datang memanggilnya untuk menemui Arlong. Di sini dia melihat badan Buggy di tengah boneka yang tergantung. Saat masuk di tempat Arlong, dia melihat rantai dan peta yang telah berdebu. Nami mengingat masa lalunya yang hobi membaca peta. Dia bahkan mencuri buku untuk melihat peta. Ibunya yang melihat itu memberitahunya kalau apa yang dia lakukan telah menyakiti pemilik buku dan dirinya sendiri. But we have a roof over our heads and we love each other. Nami yang marah mengungkapkan kekesalannya. Dia bosan makan jeruk tiap hari dan memakai pakaian bekas Nojiko. Ibunya menjelaskan kalau setidaknya mereka memiliki rumah dan saling menyayangi sebagai sebuah keluarga. Nami menjawab kalau mereka bukan keluarga sungguhan. Mendengar hal itu, ibunya langsung menamparnya. Saat Nami pergi, ibunya datang menjelaskan awal pertemuan mereka. Waktu itu dia merupakan seorang marinir. Kelompoknya diutus untuk menghadapi bajak laut di kerajaan Oikot. Tapi dia terpisah dari kelompoknya tersebut. Wounded, starving. Di akhir misi dia terluka dan kelaparan. Saat berpikir hampir mati, dia menemukan Nami dan Nojiko. Hal itu yang membuatnya harus bertahan agar bisa merawat mereka. I know you'll do the right thing too. Kembali pada Arlong yang masuk ke ruangan dan mengagetkan Nami yang sedang mengingat masa lalu. Arlong mengatakan kalau tempat itu penuh dengan kenangan. We know every marine base and pirate stronghold from... Dia juga memuji Nami karena berkatnya Arlong bisa tahu semua lokasi pangkalan marinir dan markas bajak laut. Dia menjelaskan kalau Nami anggota yang berguna. Arlong berpikir dia tidak akan kembali mengingat dia telah pergi sudah cukup lama. Nami mengatakan kalau dia pasti kembali karena mereka memiliki kesepakatan. Arlong yang telah memegang petanya yakin akan menguasai es blue dan menundukkan manusia. Meski begitu, Nami memiliki tempat spesial di kerajaannya nanti. You have a special place in my empire. I better. Tapi sebelum itu dia memiliki tugas untuk Nami. Arlong menyuruhnya menagih upeti di desa Koko karena mereka telah telat membayar. Which one? Koko Village. Nami meminta Arlong mengutus Kurobi atau Chu karena dia tidak diterima lagi di sana. Tapi Arlong tetap menyuruhnya pergi. Can't you send Kurobi or Chu? No. Scene lain diperlihatkan marinir yang datang ke Baratie. Guard yang melihat Zeff mengatakan kalau dia sempat bertanya-tanya tentang nasib Kapten Bajak Laut Cook. Zeff mengatakan kalau dia telah pensiun. Is this restaurant? Guard pun menjelaskan kedatangannya yang mencari Luffy. Bajak laut bertopi jerami. Tapi Zeff menjawab kalau dia tidak bisa mengingat semua langganan yang datang. Dia hanya menawarkan Guard makanan gratis. Steak. Medium rare? More rare than medium. Di tempat lain, Luffy dan yang lain telah sampai di desa Koko. Di sana mereka melihat beberapa rumah yang telah terbalik. Luffy yakin ini ulah Arlong. Arlong did this. Tak lama berselang, Luffy melihat Nami yang datang mengambil upeti dari warga desa. Nojiko yang kesal melihat Nami pun langsung pergi. Nami mengatakan mana barangnya pada Genso. Ucapan yang sama dengan 8 tahun yang lalu saat Nami mengembalikan buku peta yang telah dia curi padanya.
Saat itu juga Arlong menyerang desa Koko dan luka pada wajah Genzo disebabkan oleh salah satu kru Arlong. Nami menyuruh warga desa mencari penghasilan lain untuk mencukupi upeti. Di sini Nami melihat Luffy dan menghampirinya. Luffy, what are you doing here? Nami bertanya apa yang dia lakukan di sana. Luffy mengatakan kalau jika dia membutuhkan bantuan mereka. No, I don't need any of you. Nami menjelaskan kalau itu adalah jalan yang telah dia pilih. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Sejak awal dia memang hanya ingin mencuri peta darinya. Nami menyuruh mereka pergi. And sail away from here. I never want to see you again. Bukannya pergi, Luffy malah bertanya pada Genzo tentang Nojiko. Genzo bertanya siapa mereka. Luffy memperkenalkan dirinya sebagai bajak laut. I'm Monkey D. Luffy. I'm a pirate. Hunter. Dan dikoreksi oleh Zoro sebagai pemburu bajak laut. Dia mengatakan ingin kepala Arlong. We're here to collect Arlong's bounty. Genzo menjelaskan kalau telah banyak orang yang jauh lebih besar ke Arlong Park, namun tak satu pun dari mereka kembali. And with twice your number going to Arlong Park, none of them ever came back. Dia memberitahu rumah Nojiko dan menyuruhnya pergi setelah dari sana. Saat di depan rumah, Nojiko menodongkan senjata. Luffy mengatakan kalau mereka teman Nami. Sanji menyarankan mereka bicara sambil makan. Dia menawarkan barter masakannya dan informasi tentang Nami. Of sorts. For your valuable time and information. Nojiko makan dengan lahap dan mulai menceritakan kejadian saat mereka diserang oleh bajak laut Arlong. Dia dan Nami bersembunyi sementara ibunya menghadapi Arlong. Saat membayar upeti untuk dirinya, Arlong menyadari kalau dia tinggal bersama orang lain. Menyadari ibunya dalam bahaya, Nami dan Nojiko keluar. Ibunya pun membayar upeti untuk mereka, dan dia harus tewas di tangan Arlong. I love you girls. Scene lain diperlihatkan Nami yang mengantar hasil upeti pada Arlong. Di sini Nami juga ingin membahas kesepakatan yang telah mereka buat. Namun Kapten Nezumi yang merupakan seorang marinir datang. Dia datang dengan keluhan dari beberapa desa. Arlong yang seperti biasa memberinya suap, tapi dia meminta bayaran 2 kali lipat dari biasanya untuk menutupi aksi yang dilakukan oleh Arlong dan krunya. I have additional concerns. How many? Mereka ke kantor Arlong dan membahasnya. Nezumi yang salah bicara membuat Arlong tersinggung dan merasa direndahkan. Yang pada akhirnya dia hanya mengambil uang suap lebih sedikit dari biasanya lalu pergi. Can accept the terms of our usual deal. Nami kembali membahas kesepakatannya pada Arlong. Nami mengatakan telah mengumpul uangnya 100 juta berry. Arlong menyuruh Nami membawa uangnya dan urusan mereka selesai. I'll consider the matter closed. Beralih pada Koby yang menceritakan pada Helmeppo tentang Luffy yang merupakan cucu Guard. Bartender yang membuat minuman mengatakan kalau Luffy pernah ke sana dan dia tahu keberadaannya. Sedangkan Guard yang mendengar cerita kuliner Zeff mengatakan tidak akan dimanipulasi dengan ceritanya. Zeff mengatakan kalau tidak ingin terlibat pada konflik keluarga orang lain. Dia juga menjelaskan kalau Luffy merupakan anak yang spesial. Dia mirip dengan Goldie Roger. Namun Guard tidak ingin cucunya bernasib sama dengan Goldie Roger yang harus mati di tangan marinir. Zeff juga mengatakan kalau Luffy membantunya melindungi Baratie saat mereka diserang. Koby yang telah mendapat informasi datang dan memberitahu Guard. Mereka akhirnya pergi ke kepulauan Konomi. For the Konomi Islands. Kembali pada Nami yang ketahuan oleh Nojiko menggali makam ibunya. Yang ternyata dia hanya menggali uangnya yang dia simpan di sana. Nami akhirnya menceritakan alasan kenapa dia menjadi kuro Arlong. Saat ibu mereka tewas, Nami mendatangi Arlong dan membuat kesepakatan. Dia akan membantu Arlong mencapai tujuannya dengan syarat Arlong membiarkannya membeli desa Koko. So let me join your crew, and I'll help you. Nami akhirnya mengumpulkan uang seharga desa yang Arlong minta. Tak lama berselang, Nezumi datang. Dia menyita uang yang telah lama Nami kumpulkan. Nezumi yang tahu persis jumlahnya membuat Nami sadar kalau dia utusan Arlong. Di sini Nami melukai bahunya yang ada gambar Arlong. Luffy menghentikannya. Nami akhirnya meminta tolong pada Luffy. Dia memanggil Zoro, Usopp, dan Sanji yang telah bersiap di sana. Let's go. Right.
Namun Arlong terlebih dulu menyerang desa. Diperlihatkan Genzo beserta warga desa yang lain meminta maaf pada Nami atas kesalahpahaman yang mengira kalau Nami berkhianat dan mendukung Arlong. If those fishmen want to fight, That's not. Mereka ingin ikut menyerang Arlong Park, tapi Nami mengatakan kalau ini pertarungannya. die trying to fight for it! Beralih pada Bogar yang mendatangi Nezumi dan menanyakan keadaan di pangkalannya. Dia menyuruh Nezumi untuk ikut dengannya menemui Guard. Di sini Guard menanyakan tentang desa Koko yang diserang oleh bajak laut dan berita Arlong beserta krunya yang juga beraksi sekitar sana. Namun Nezumi mengatakan kalau itu ulah bajak laut bertopi jerami yang dipimpin oleh kapten pembunuh yang kejam. Ruthless killer, a pirate in a straw hat. Scene lain diperlihatkan Luffy beserta krunya menyerang Arlong Park. Zoro, Usopp, dan Sanji menghadapi kru Arlong, sedangkan Luffy dan Nami menuju ruangan Arlong. Saat mereka menemukan petanya dan ingin pergi, Arlong menghalanginya. Arlong menggunakan Kiribachi untuk menakuti Luffy. Dia mengatakan kalau Luffy tidak bisa menggunakan Nami. Mendengar hal itu membuat Luffy marah dan mematahkan senjata Arlong yang mirip gigi hiu tersebut. Beralih pada Usopp yang menembak Chu menggunakan katapel dan mengenai wajahnya. Chu memburunya, Usopp pun berlari berlindung di balik pohon dari serangan Chu. Namun tembakan mengenai Usopp dan membuatnya terjatuh. Chu mendapatinya terluka, mengira kalau Usopp sudah tewas, dia pun meninggalkannya. Baru beberapa langkah Usopp memanggilnya dan menyerang minuman di tangan Chu yang membuatnya terbakar. Next diperlihatkan Zoro dan Sanji yang menghadapi puluhan bawahan Arlong. Namun dengan mudah mereka kalahkan. Bagi yang menemukan tubuhnya langsung kabur. Tak lama berserang, Kurobi datang dan menyerang mereka. Kemampuan karate Kurobi membuat Sanji dan Zoro kesulitan. Dia menghina Nami yang membuat Sanji marah dan mengalahkannya. Usopp yang datang melihat kalau pertarungan sudah selesai. Nami yang telah keluar dari kantor Arlong langsung memeluk Zoro dan Usopp. You're all okay. Kembali pada Luffy yang bertarung dengan Arlong. Luffy memukul wajah Arlong yang membuat giginya patah, namun gigi baru langsung tumbuh. Menyadari kalau dia tidak bisa mengalahkannya, Luffy akhirnya mencoba cara baru dengan menghancurkan Arlong Park yang selama ini Arlong bangun. Luffy terus memukul dinding yang membuatnya runtuh secara perlahan. Di sini Luffy mengeluarkan jurus Gomu-Gomu dan menendang Arlong jatuh ke lantai dasar. Zoro dan yang lain melihat Arlong Park runtuh dan Luffy masih ada di sana. Mereka mengira kalau Luffy terluka, yang ternyata dia berhasil mengalahkan Arlong. Scene lain diperlihatkan warga desa yang berpesta setelah terbebas dari Arlong. Mereka mendengar cerita Usopp sambil menyantap makanan yang dibuat oleh Sanji. Seperti biasa, cerita Usopp masih dibumbui kebohongan. Dia mengatakan mengalahkan Arlong beserta krunya dengan sedikit bantuan dari temannya. Single-handedly defeated Arlong and his deadly crew. Tak lama berselang, marinir datang. Guard menyuruh untuk menangkap Luffy, tapi dihalangi oleh Koby. Dia mengatakan kalau yang menghancurkan desa Koko bukan Luffy, melainkan Arlong. There are severe punishments for disobeying direct orders. Guard memberitahu Luffy kalau dia sudah banyak memberinya kesempatan untuk mengikuti jejaknya. Tapi dia malah memilih menjadi bajak laut. Guard menyuruhnya menyerah, tapi seperti biasa Luffy tidak ingin melakukannya. Dia akhirnya harus berhadapan dengan kakeknya tersebut. Kemampuan wakil Laksamana yang berhasil mengalahkan Goldie Roger tentu tidak main-main. Luffy bahkan mengeluarkan jurus Gomu-Gomu tapi tidak bisa membuatnya menang di pertarungan ini. Guard menjelaskan kalau Grand Line bukan tempat untuk bermain. Tapi Luffy mengatakan kalau dia tetap akan ke sana untuk mengejar mimpinya, menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Melihat Luffy mengatakannya sambil tertawa membuat Guard mengingat Goldie Roger. Next diperlihatkan Koby yang mendatangi Luffy dan membawa poster buronan wajahnya.
Kobe mengatakan kalau akhirnya dia berhasil. Dia menjadi buronan dengan imbalan tertinggi di East Blue. Yes! Luffy sangat senang karena keinginannya selama ini mulai terwujud. Kobe berpamitan, Luffy menyuruhnya menjadi marinir yang baik. Luffy memanggil temannya dan memperlihatkan posternya. I'm famous! Usopp senang karena dirinya masuk di poster tersebut. Zoro mengatakan kalau ini akan mempersulit mereka. Namun Luffy menjelaskan kalau mereka tidak akan menetap di East Blue karena mereka akan menuju ke Grand Line. We're going to the Grand Line. Makino dan Kaya melihat poster Luffy di koran. Zeff bahkan memajang poster tersebut di dapur Barati. Buggy dan Alvida juga melihat poster Luffy dan bertekad untuk membunuhnya. I'll kill the little shit myself. Beralih pada Kobe dan Helmeppo yang mendatangi guard yang sedang melihat poster Luffy. Mereka mengatakan kalau siap dihukum. Namun guard mengingat kata Zeff yang mengatakan kalau ini bukanlah era mereka. Dia ingin membina Kobe dan Helmeppo untuk menjadi lebih kuat. Well, you want to get stronger, don't you? Learn how to fight. Scene lain diperlihatkan Mihawk yang mendatangi Shanks dan membawa poster Luffy. Shanks dan krunya merayakan keberhasilan Luffy. Dia mengajak Mihawk ikut minum bersama mereka. This is cause to celebrate! Kembali pada Luffy yang memperlihatkan pada Nami pohon jeruk yang dia bawa agar kampung halaman Nami selalu ikut di perjalanan mereka. It's perfect. Nami mengatakan pada Luffy kalau mereka punya hadiah untuknya. Dia menyuruh Usopp membentangkan layar, yang ternyata bendera bajak laut yang Luffy inginkan telah terbentang. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke Green Line. Luffy mengumpulkan krunya dan meneriakan impian mereka. Find the old blue. I'm gonna be the world's greatest swordsman. I'm gonna be king of the pirates. I'm gonna become a brave warrior of the sea! I'm gonna draw a map of the world. Film diakhiri dengan diperlihatkan seseorang membakar poster Luffy. Yap, itu tadi alur cerita dari series One Piece live action. Buat kalian yang suka genre petualangan dan fantasi, wajib nonton ini. Mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. How can a river go up a mountain?